Dan pajak penghasilan pasal 23 ini ada yang masuk ke dalam kredit pajak atau tidak final. Dan sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu dasar hukum yang melandasi pemungutan atas pajak penghasilan pasal 23. Itu tentunya yang pertama ada Undang-Undang nomor ini di sini nomor 23 tahun 2008 terkait dengan terutama terkait dengan pengenaan PPh pasal 23 yang dipotong saat transaksi. Kemudian ada Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Kemudian ada PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2015 tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23. Dan yang terbaru ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 69 tahun 2022 yang mengatur terkait dengan pajak teknologi finansial atau fintech dan juga termasuk pinjaman online. Kalau dilihat dari definisi, teman-teman, secara umum pajak penghasilan pasal 23 itu adalah di sini pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri. Ini ya, harus di bold dan juga diingat-ingat. Jadi pasal 23 itu dikenakannya untuk wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi ataupun badan. Orang pribadinya tapi tertentu, sisanya untuk badan dan juga BUT, bentuk usaha tertentu, atas penghasilan. Dari mana sumbernya penghasilannya? Karena kan pajak penghasilan pasal 23 ya berasal dari penghasilan. Nah, dari mana aja? Pertama dari penanaman modal. Nanti kita lihat penanaman modal itu apa aja. Kemudian penyewaan aset, sewa aset, baik itu fisik ataupun misalnya finansial gitu kan. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 itu adalah atas keterlibatan dalam pekerjaan ataupun kegiatan, kemudian pemberian jasa tertentu. Kalau misalnya di pertemuan sebelumnya teman-teman mungkin familiar dengan PPh pasal 2 itu dikenakan atas apa? Atas modal. Kemudian di sini tadi ya penyerahan jasa, hadiah, penghargaan, kecuali yang dikenakan PPh pasal 21. Kalau pasal PPh nanti kita akan bahas lebih dalam. PPh pasal 21 itu kan dikenakannya sama kan penyerahan jasa nih misalnya. Penyerahan jasanya itu kalau PPh pasal 21 untuk orang pribadi. Tapi kalau PPh pasal 23 penyerahan jasanya ini atas badan atau BUT. Dan pajak PPh pasal 23 yang pajak PPh pasal 23 ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Nah, ini ada subjek dan juga pemotong PPh pasal 23. Jadi, subjek PPh pasal 23 itu pertama, pihak yang penghasilannya dipotong PPh pasal 23 itu siapa sih? Yaitu wajib pajak dalam negeri. Siapa wajib pajak dalam negeri itu? Wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan juga BUT. Nah, yang pertama nih, wajib pajak orang pribadinya ini, dia tertentu. Jadi sebenarnya PPh pasal 23 itu diperuntukkan kalau misalnya penghasilannya itu secara umum oleh wajib pajak badan atau BUT. Itu subjek pajaknya. Gitu. Secara umum memang untuk PP badan dan BUT. Ada sih untuk wajib pajak orang pribadi tapi dia yang ditunjuk itu. Nggak semuanya. Kalau dia wajib penghasilannya dipotong wajib pajak orang pribadi yang bukan tertentu, yang tidak ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, terkait PPh pasal 23, dia masuknya ke PPh pasal 21 gitu.
Jadi penghasilan yang dipotong wajib pajak orang pribadi yang masuk ke PPh pasal 23 itu tertentu, teman-teman. Karena kalau misalnya dia yang biasa, kayak misalnya dia penyerahan jasa secara biasa, dan untuk wajib pajak orang pribadi, berarti dia masuknya PPh 21 gitu. Kemudian di sini pihak yang memotong PPh pasal 23, yang memotong itu siapa? Di sini kalau misalnya pemotongnya itu dalam bentuk badan, ada badan pemerintah, ada subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, kemudian bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kalau misalnya pemotong orang pribadi di sini nih, cuma satu doang. Siapa? Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, di mana dia itu hanya memotong PPh pasal 23 untuk sewa jasa aja gitu. Dan ini juga ada catatannya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri ini juga yang dimaksud adalah yang ditunjuk oleh DJP, Direktur Jenderal Pajak, untuk memotong PPh pasal 23. Karena itu, teman-teman, kalau ada penyerahan atas atas jasa, kalau dia pada umumnya itu masuknya ke PPh pasal 21. Nah, kita lihat wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk DJP yang bisa memotong PPh pasal 23 itu siapa aja. Di sini yang pertama ada akuntan, kemudian arsitek, kemudian dokter, ada notaris, kemudian ada pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, kecuali camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Ini bukan pemotong, nggak bisa motong PPh pasal 23. Tapi selain itu, pejabat pembuat akte tanahnya, PPAT selain yang dikecualikan ini, dia bisa memotong PPh pasal 23. Kemudian siapa lagi? WPOP dalam negeri yang ditunjuk untuk motong PPh pasal 23. Selanjutnya ada orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan data pembayaran sewa. Kemudian wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan aja. Karena kalau misalnya sewanya itu tanah dan bangunan aja, itu masuknya final PPh pasal 4 ayat 2, bukan PPh pasal 23 gitu. Jadi selain wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ada di sini, yang ini ditentukan oleh peraturan Jenderal Pajak ya, nomor 50, selain ini berarti masuknya ke PPh pasal 23, teman-teman. Kalau misalnya kita flashback sebentar di sini, kebanyakan yang motong PPh pasal 23 itu siapa? Bentuk badan kan, gitu. Jadi sebenarnya PPh pasal 23 itu wajib pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri, badan dan BUT gitu. Ada untuk orang pribadi tapi dia tertentu gitu ya. Kemudian objek PPh pasal 23. Jadi PPh pasal 23 itu dikenakan atas apa? Nah, di sini PPh pasal 23 dikenakan pada dasarnya atas penghasilan yang berasal dari 3 layer nih, teman-teman. Yang pertama, ada dari modal. Di sini contohnya modal itu apa? Dividen. Kan kalau misalnya dividen itu kita naruh uang di perusahaan, kemudian dari saham itu nanti kita dapat dividen ini gitu, pembagian dividen atas penyertaan saham gitu, modal kan itu ya, termasuk juga bunga. Kalau kita naruh uang di bank juga termasuk modal. Kalau royalti juga sama. Jadi penghasilan PPh pasal 23 itu dikenakan atas modal, dividen, bunga, royalti. Misalnya nih contoh bunga pinjaman antar wajib pajak badan. Ini yang tadi yang bunga ini selain yang bank ya, teman-teman. Jadi contohnya di sini bunga pinjaman antar wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap selain bank ya. Selain dana pensiun juga, selain reksadana. Jadi kalau misalnya ada minjemin uang tapi kemudian dapat bunga dan pinjamannya itu bukan dari bank,
Misalnya di sini dari ini ya, antar wajib pajak badan maka dikenakan PPh pasal 23. Kalau misalnya dapat bunga tapi asalnya itu sumbernya dari bank atau dari dana pensiun dan reksadana, tidak dikenakan pajak penghasilan 23 meskipun dia namanya sama-sama bunga, tapi dikenakannya pajak final PPh pasal 4 ayat 2 yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ada PPh pasal 23 juga dikenakan atas penyerahan jasa, teman-teman. Penyerahan jasanya ini di sini dari sekian banyak jenis jasa. Contohnya ada jasa teknik, ada jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Nanti ini juga akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian PPh pasal 23 ini objeknya juga dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan selain yang sudah dipotong di PPh pasal 21. Jadi kalau misalnya di PPh pasal 21 itu misalnya ada yang menyelenggarakan acara, kemudian mengundang pembicara misalnya ya, kemudian dikenakan PPh pasal 21. Nah, di PPh pasal 23 ini pajak penghasilan yang dipotongnya itu sama-sama menyelenggarakan kegiatan tapi atas PPh pasal 23 berarti sumbernya bukan pribadi, orang pribadi, berarti dari badan atau dari BUT. Seperti itu. Selanjutnya konsep dasar pemotongan PPh pasal 23. Jadi konsep dasarnya itu sebenarnya PPh pasal 23 itu betul memang ada tadi ya, subjek pajaknya ada objek pajak dalam negeri, kemudian ada badan dalam negeri atau BUT, dan ini dikenakan atas passive income. Passive income itu apa aja tadi? Kalau misalnya dari objek penghasilan ada dividen, bunga, royalti, sewa, kemudian ada juga badan dalam negeri ataupun badan usaha tertentu, bentuk usaha tertentu, itu dari active income. Apa misalnya dari hadiah atau penghargaan, kemudian dari jenis jasa lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan hadiah atau penghargaan, tapi bukan bentuknya bukan pribadi perorangan, maka dan dia masuknya badan atau dalam negeri atau BUT, maka itu dikategorikan ke dalam active income sehingga nantinya harus dikenakan PPh pasal 23. Gitu. Kalau misalnya dilihat dari sini, konsep dasar pemotongan PPh pasal 23 itu dikenakan untuk siapa? Untuk badan dan BUT. Gitu. Ada boleh untuk orang pribadi dalam negeri, tapi dia tertentu ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, yang pertama untuk dividen. Terkait dengan dividen ini teman-teman, di sini yang masuk ke dalam kategori objek PPh pasal 23 itu dividen dalam bentuk dan nama apapun. Kemudian termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pemegang sisa hasil usaha atau SHU kalau misalnya di koperasi. Jadi kalau misalnya ada kita naruh uang, kemudian kita menyertakan uang atau modal, kemudian kita mendapatkan dividen dalam bentuk apapun dan di dalam perusahaan apapun, maka dikenakan objek PPh pasal 23. Kemudian ada dividen yang dikenakannya itu bukan objek PPh pasal 23, tapi di sini ada PPh pasal 17 ayat 2C. Dan dia final, yaitu dividen yang diterima oleh orang pribadi. Kan kalau PPh pasal 23 ini catatannya diterima oleh badan atau bentuk usaha tertentu atau BUT. Nah, kalau yang diterima dividennya itu oleh perorangan atau oleh orang pribadi, maka masuknya ke objek PPh pasal 17 ayat 2C. Dia final. Bukan PPh pasal 23. Kemudian ada juga dividen tapi yang diterima dan dia bukan merupakan objek pajak. Apa misalnya di sini? Ada dividen atau bagian laba yang diterima PT sebagai wajib pajak dalam negeri, kemudian koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia dengan syarat. Ada syaratnya.
syaratnya berasal dari cadangan laba ditahan, kemudian penyertaan modalnya minimal 25%. Jadi kalau misalnya di atas, kalau misalnya kurang dari 25%, berarti dikenakan PPh pasal 23. Kalau misalnya penyertaan modalnya itu lebih daripada 25%, berarti bukan objek pajak, PPh pasal 23. Kemudian untuk bunga yang masuk ke dalam objek PPh pasal 23 itu yang pertama termasuk di dalamnya bunga premium ya, kemudian diskonto dan imbalan, kemudian sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian yang masuk ke dalam objek PPh pasal 4 itu atau final, bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI, kemudian bunga obligasi, bunga simpanan yang dibayarkan kepada anggota, ini bukan masuk ke dalam objek PPh pasal 23. Masuknya ke dalam objek PPh pasal 4 ayat 2 atau yang final yang akan nanti kita bahas berikutnya. Jadi yang masuk bunga yang dikenakan PPh pasal 23 itu yang mana? Yang ini aja. Bunganya premium, diskonto, atau imbalan yang sehubungan dengan pengembalian utang, jaminan pengembalian utang, gitu ya. Ada juga bunga yang nggak dikenakan PPh pasal 23 atau yang nggak dipotong, yaitu penghasilan dibayar atau terutang kepada bank. Jadi kalau misalnya kita dapat bunga dari bank, penghasilan yang secara berulang itu tidak dikenakan PPh pasal 23. Kemudian penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur oleh PMK. Jadi kalau misalnya ada penghasilan atas jasa keuangan dan ditentukan oleh PMK tidak dikenakan PPh pasal 23, maka tidak dipotong PPh pasal 23. Selanjutnya untuk royalti. Jadi secara umum royalti itu adalah dikenakan atas hak intelektual, baik seni, misalnya tulisan, jurnal, dan lain-lain gitu ya. Nah kalau di sini yang masuk ke dalam PPh pasal 23 itu di sini penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula, kemudian merek dagang, bentuk haki ya, atau hak serupa lainnya, kemudian penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan industrial, komersial, kemudian pemberian pengetahuan informasi di bidang ilmiah, teknikal, industri, atau komersial, kemudian pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1. Di sini ada penerimaan hak menerima rekaman gambar, rekaman suara yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa, kemudian penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan atau dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa, kemudian penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi, penggunaan hak menggunakan film gambar hidup, motion pictures film, atau vita video untuk siaran televisi atau vita suara untuk siaran radio. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkaitan atau berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. Jadi ini adalah royalti gitu. Jadi kalau misalnya ada penghasilan yang bersumber dari semua royalti ini, baik dalam bentuk film, tadi ya, suara, tulisan, dan lain sebagainya, maka dikenakan PPh pasal 23. Selanjutnya untuk hadiah.
Terkait hadiah ini, ada hadiah yang masuk ke dan menjadi objek PPh pasal 21. Hadiah apa? Yaitu hadiah dan penghargaan yang diterima oleh wajib pajak, oleh WPOP dalam negeri. Jadi kalau misalnya ada hadiah atau penghargaan diterimanya itu oleh perorangan atau orang pribadi atau WPOP dalam negeri, maka dia masuknya PPh 21. Kalau hadiahnya dan penghargaannya itu diterima oleh WP Badan dalam negeri, maka dia menjadi PPh pasal 23. Jadi, hadiah yang menjadi PPh pasal 23 itu adalah hadiah atau penghargaan yang diterimanya oleh WP Badan. Kalau diterima oleh WPOP, wajib pajak orang pribadi, masuknya objek PPh pasal 21. Kemudian ada juga hadiah yang masuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2 atau final, yaitu hadiah undian. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat hadiah tapi sebelumnya diundi, meskipun orang pribadi tadi bukan masuk ke dalam PPh pasal 21 tapi PPh final. Kalau dia diundi, ada undian terlebih dahulu, kemudian teman-teman dapat hadiah gitu ya. PPh final pasal 4 ayat 2. Kalau misalnya nggak diundi, berarti masuknya PPh pasal 21 gitu ya. Kemudian ada juga hadiah yang bukan menjadi objek pajak, yaitu kalau misalnya hadiahnya itu langsung dalam penjualan barang atau jasa dan hadiahnya itu diberikan kepada semua konsumen dan tanpa diundi gitu ya. Hadiahnya dikasihin secara langsung dalam penjualan barang atau jasa, diberikan kepada semua konsumen tanpa diundi. Karena kalau diundi masuknya PPh pasal 4 ayat 2 gitu. Jadi tentang hadiah ini yang menjadi objek PPh pasal 23 hanya hadiah ataupun penghargaan yang diterimanya oleh WP Badan, bukan WPOP, dan juga nggak diundi. Kalau diundi masuknya PPh pasal 4 ayat 2. Untuk sewa. Nah, sewa yang menjadi objek PPh pasal 23, teman-teman, di sini adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Tapi ini ya, jadi kalau misalnya ada sewa apapun, sewa mesin misalnya, atau sewa kendaraan, nah itu menjadi objek PPh pasal 23. Kalau misalnya ada sewa tanah dan bangunan, itu bukan PPh pasal 23, tapi masuknya PPh final. PPh pasal 4 ayat 2, itu dikenakannya beda tarifnya, 10%. Nah, kalau ada sewa selain tanah dan bangunan, masuknya ke PPh pasal 23. Kalau ada sewa tanah dan bangunan, masuknya ke PPh pasal 4 ayat 2 atau final. Dan nggak bisa jadi kredit pajak. Nah, selain sewa tanah dan bangunan ini, masuk ke dalam objek PPh pasal 23 gitu ya. Ada sewa-sewa yang di sini berkaitan dengan penggunaan harta. Ada juga sewa yang nggak dipotong pajak. Apa? Yaitu sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sewa tapi di situ ada hak opsi kepemilikan untuk kita, maka itu nggak dipotong PPh pasal 23 atau PPh final. Untuk jasa. Nah, kalau misalnya jasa tuh kayak gimana? Misalnya kita minta tolong kita beli AC plus pemasangannya. Nah, pemasangan AC-nya itu masuk ke jasa. Pembelian AC-nya dikenakan PPN, pajak pertambahan nilai. Pemasangannya dikenakan PPh pasal 23 karena dia jasa atas pemasangan AC-nya. Ada beberapa terkait jasa ini, ada yang masuk ke dalam objek PPh pasal 21 kalau misalnya jasanya itu dilakukan oleh orang pribadi. Ya, harus diingat lagi. Jadi kalau misalnya ada jasa tapi dia dilakukannya oleh orang pribadi dalam negeri, maka dia bukan objek PPh pasal 23 tapi masuk PPh pasal 21, orang pribadi. Kalau misalnya jasa
tadi kayak pemasangan AC, tapi dia dari CV misalnya, atas nama perusahaan gitu ya. Nah, di sini dilakukan oleh badan atau BUT dalam negeri, badan dalam negeri atau BUT, maka itu yang jadi objek PPh pasal 23. Kalau misalnya tadi pemasangan AC-nya itu dia bukan atas nama badan CV atau PT misalnya gitu ya, tapi dia oleh perorangan, maka dia menjadi objek PPh pasal 21. Kalau dilakukannya jasanya itu oleh badan atau BUT, itu yang jadi yang jadi objek PPh pasal 23. Ada juga yang jasa yang jadi objek PPh pasal 26. Jadi PPh pasal 26 itu adalah kalau misalnya jasanya dilakukan atau diberikan oleh subjek pajak luar negeri. Kalau misalnya luar negeri, ya jadinya PPh pasal 26 gitu. Dan ada juga jasa yang jadi objek PPh final, yaitu jasa konstruksi. Jadi kalau misalnya di PMK 141 itu teman-teman ada jenis jasa yang masuk ke dalam kategori objek pajak PPh pasal 23. Selain jasa konstruksi, dari list jasa-jasa yang dikenakan objek pajak itu, ini masuknya selain jasa konstruksi masuknya ke objek PPh pasal 23. Nah, untuk jasa konstruksi itu masuknya ke objek PPh final. Gitu, nanti kita akan bahas. Nah, untuk jasa teknik manajemen dan konsultasi, karena kan tadi yang konstruksi itu bukan objek PPh pasal 23 ya, gitu, tapi PPh final pasal 42. Nah, jasa teknik itu, teman-teman, adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi pelaksanaan proyek tertentu seperti pemetaan atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik, kemudian pembuatan suatu jenis produk tertentu seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar, kemudian petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan, dan sebagainya, atau di sini, pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen. Misalnya, pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa. Itu jasa teknik. Gitu. Kemudian kalau jasa manajemen itu adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Kalau jasa konsultan adalah pemberian advice, petunjuk, pertimbangan, atau nasihat secara profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Jadi misalnya auditor eksternal misalnya gitu. Jadi mereka cuma memberikan saran aja, advice, ini akunnya harus dimasukkan ke sini. Kalau misalnya ada konsultan pajak memberikan advice, sepertinya seharusnya ini dimasukkan ke dalam biaya aja misalnya, agar pajaknya itu bisa lebih sedikit gitu. Nah, kalau konsultan itu mereka hanya memberikan saran tanpa ikut terjun langsung ke dalam pengelolaannya. Kan kalau jasa manajemen, mereka itu ikut secara langsung dalam pengelolaan manajemennya. Seperti itu. Nah, jasa-jasa tersebut, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dikenakan pajak dan menjadi objek pajak PPh pasal 23. Ada jasa lain yang tadi selain yang jasa teknik ini ya, selain jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa konstruksi, tapi jasa konstruksi itu dikenakannya PPh final, bukan PPh 23, ada juga jasa lain, diatur di PMK 141 tahun 2015. Ada banyak, ada 61 atau 62 jenis jasa, teman-teman. Dan di sini misalnya ada jasa penilai atau appraisal, kalau misalnya teman-teman mau mengukur harga tanah gitu ya, menggunakan ahli appraisal, nah itu dikenakan PPh pasal 23 atas jasa appraisalnya tersebut. Kemudian
jasa aktuaris, akuntansi, hukum, arsitektur, perencanaan kota, desain, drilling, penunjang badan usaha panas bumi dan migas, penunjang bidang penerbangan, kemudian di sini penerbangan hutan, limbah, penyedia tenaga kerja atau outsourcing, itu juga dikenakan PPh pasal 23. Agen, misalnya kalau ada keagenan gitu ya, ada perdagangan efek, dubbing, mixing film, pembuatan sarana promosi sehubungan dengan hardware, software, komputer, kemudian pembuatan pengelolaan website, internet, penyimpanan atau pengolahan data, informasi program, lain-lain. Teman-teman bisa dilihat di PMK-nya, nanti silahkan di-download dan dibaca kalau mau tahu jasanya ini masuk ke dalam objek pajak yang dipotong PPh pasal 23 atau enggak, silahkan dilihat. Dan ini sifatnya positive list, teman-teman. Gimana maksudnya? Daftar tersebut menjadi positive list, maksudnya jasa-jasa selain yang disebutkan di atas bukanlah objek PPh pasal 23. Jadi dari 62 jenis jasa lain yang diatur di PMK 141 ini berarti tidak dipotong atau tidak menjadi objek PPh pasal 23. Hanya jasa-jasa yang diatur di PMK ini aja, yang sebanyak 62 atau 61 jenis jasa yang menjadi objek PPh pasal 23 gitu. Dia sifatnya positive list. Yang nggak ada di dalam list tersebut berarti bukan termasuk objek PPh pasal 23, jadi teman-teman nggak usah motong PPh pasal 23. Nah, ada objek pajak yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama di sini penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank, kemudian sewa sehubungan dengan tadi yang sudah dibahas, sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, kemudian dividen atau bagian laba yang diterima PT sebagai wajib pajak dalam negeri, atau dividen yang diterima oleh koperasi, yang diterima oleh BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia. Tapi syaratnya itu berasal dari cadangan laba ditahan dan penyertaan modalnya minimal 25%. Kalau di atas itu berarti nggak dikenakan PPh pasal 23. Gitu. Di bawah 25%, misalnya 19%, 18%, 24%, itu menjadi objek PPh pasal 23. Itu kalau misalnya di atas berarti tidak menjadi objek PPh pasal 23. Kemudian bagian laba yang diterima CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma, kongsi, kemudian sisa hasil usaha koperasi yang dibayar pada anggota, kemudian penghasilan dari jasa keuangan yang berperan sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Ini kalau misalnya ada penghasilan yang sumbernya ini dari sini, maka itu tidak menjadi objek PPh pasal 23 atau tidak dipotong PPh pasal 23. Kemudian kita akan masuk ke tarif PPh pasal 23, teman-teman. Jadi tarif PPh pasal 23, PPh pasal 23 ini lebih simpel dibandingkan dengan PPh pasal 22 atau PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 23 ini cuma ada 2 tarif, yaitu 15% dan juga 2%. Dari ketiga lapisan objek pajak PPh pasal 23, kita lihat di sini. Untuk penghasilan dividen, kemudian untuk penghasilan bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, itu tarifnya 15% dikali jumlah bruto yang diterima. Gitu. Jadi kalau misalnya ada badan, misalnya PTA menerima dividen atas karena dia menyertakan modal misalnya pada perusahaan lain gitu ya, dia menerima dividennya itu 100 juta, maka berarti total 15% dikali total bruto yang dividen yang diterima, yaitu 100 juta gitu ya, gitu. Jadi untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, ini yang diterima oleh wajib pajak
badan dan ini ya, dan juga BUT, maka dikenakan tarifnya 15%. Ini dividennya. Kecuali kepada wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh final. Gitu, karena PPh pasal 23 itu pada umumnya dikenakan untuk badan dan juga BUT. Nah, selain dividen, selain bunga, royalti, hadiah, dikenakannya 2%. Kalau untuk sewa dari penghasilan lain tadi, sewa dengan penggunaan harta, sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, selain tanah dan bangunan, semua jenis sewa itu dikenakan tarif 2%. Kemudian untuk semua jenis jasa, teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 itu menjadi objek PPh pasal 23 dan dikenakan tarif 2%. Terus selain untuk jasa, selain untuk sewa, teman-teman, berarti tarifnya berapa? 15% gitu ya. Jadi lebih simpel ngafalinnya. Nah, di sini ada warning, kalau misalnya wajib pajak itu yang menerima penghasilan untuk kategori ini ya, penghasilan dividen, bunga, royalti, hadiah, badan atau BUT, kemudian sewa dan jasa, tapi dia itu tidak memiliki NPWP, maka dikenakan 100% lebih tinggi. Gitu. Sorry. Nah, kalau misalnya di sini ada sewa, misalnya selain sewa tanah dan bangunan, sewa kendaraan atau sewa mesin, misalnya sewa mesin. Sewa mesin itu kontraknya misalnya 50 juta. Di sini tarifnya berapa? 2%. Berarti 50 juta dikali 2% tarifnya. Kalau dia punya NPWP. Kalau misalnya badan yang menyewa itu tidak punya NPWP, maka dikenakan 100% lebih tinggi. Dari 2% berapa? Berarti 4%. Kalau misalnya sebelumnya di sini, misalnya ada dividen, tapi yang menerima dividen itu tidak punya NPWP, berarti akan dikenakan dipotong 100% dari 15% berapa? 30% gitu. Jadi lebih tinggi, teman-teman. Kalau wajib pajak yang menerimanya itu tidak punya NPWP. Kemudian ini yang terbaru terkait dengan vintage di PMK nomor 69, kalau ada vintage-nya itu dalam negeri, maka dikenakan PPh pasal 23 tarifnya 15%. Kalau vintage-nya itu luar negeri, tapi dia beroperasi di dalam negeri, dikenakan tarif PPh pasal 23 yaitu 20%. Kemudian kapan PPh pasal 23 itu muncul sebagai utang atau kewajiban? Nah, di sini saat recording date untuk perusahaan go public itu jadi, kemudian saat pembagian dividen diumumkan untuk perusahaan tidak go public. Nah, saat disediakan untuk dibayar, maka pada saat tersebut utang PPh pasal 23-nya muncul. Itu jadi kalau misalnya perusahaan yang go public, terus misalnya ada perusahaan-perusahaan yang punya saham di perusahaan tersebut, maka pada saat recording date, pada saat pembagian dividennya itu diumumkan dan siap untuk dibagikan dividennya, maka pada saat tersebut utang PPh pasal 23-nya muncul. Kemudian kalau untuk saat recording date untuk perusahaan go public berarti saat pembayaran. Kalau saat pembagian dividen diumumkan untuk perusahaan tidak go public berarti saat jatuh tempo pembayaran. Gitu. Nah, kapan penyetoran dan pelaporan terakhirnya? PPh pasal 23 disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi kalau misalnya hari ini, kalau misalnya teman-teman
menerima penghasilan atas PPh pasal 23 di bulan Januari, berarti paling lambat PPh pasal 23 disetorkan ke negara itu tanggal 10 bulan Februari. Kalau pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya, kalau misalnya tadi teman-teman sudah menyetorkan menyetorkan PPh pasal 23 di bulan Januari, berarti pelaporannya tanggal 20 bulan Februari. Bagaimana membedakan PPh pasal 23 dengan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final? Nah, contohnya di sini ada PT Alexis. PT Alexis di sini menyewa gedung kantor 200 juta. Dari mana? Dari PT Kencana. Nah, tadi sewa gedung, sewa tanah, itu kan dikenakannya PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Dia kalau misalnya ada PT Alexis menyewa gedung kantor, karena dia final, dikenakannya PPh pasal 4 ayat 2, dia tidak akan menjadi kredit pajak. Kalau misalnya di sini PT Alexis menyewa alat berat sebesar 300 juta dari PT Abadi, ini yang menjadi objek PPh pasal 23. Gitu. Selain sewa yang dikenakan untuk gedung, bangunan dan tanah, maka sewanya itu menjadi PPh pasal 23 dan bisa menjadi kredit pajak. Ini ada perbandingan objek pajak. Untuk bunga, yang pertama untuk bunga, untuk diskonto, obligasi yang diterima oleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, maka dia bukan menjadi objek PPh pasal 23. Kalau misalnya ada dana pensiun, di mana lembaga dana pensiunnya itu disahkan oleh Menteri Keuangan, juga penerimaan bunga obligasi atau diskontonya itu bukan menjadi objek PPh pasal 23. Kalau misalnya ada penerimaan bunga, diskonto, atau obligasi yang bersumber dari reksadana, maka dikenakan pajak, yaitu pajak final, tarifnya 15%, bukan PPh pasal 23. Kalau misalnya ada bunga, diskonto, obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau BUT, maka itu tidak menjadi tidak dipotong pajak. Kalau di sini ada bunga atau diskonto yang diterima oleh wajib pajak luar negeri, maka dikenakan pajak final, tarifnya 20% atau sesuai dengan tax treaty gitu ya, kesepakatan dua negara. Kemudian terkait dengan bunga simpanan koperasi pada anggota yang tidak melebihi 240.000 atau melebihi 240.000 itu dikenakannya PPh final. Kalau yang tidak melebihi itu 0%, kalau yang melebihi 240.000 itu final 15%. Bunga yang dibayarkan kepada bank itu tidak dikenakan PPh. Kemudian bunga deposito dan tabungan itu dikenakan PPh final, yaitu 20%. Bunga selain ketentuan di atas, teman-teman, yang 1-4, itu dikenakan PPh pasal 23, yaitu 15%. Gitu. Jadi kalau misalnya ada bunga dari pinjaman antar perusahaan, itu menjadi objek PPh pasal 23. Tarifnya 15%. Kan tarif PPh pasal 23 cuma 15% dan 2%. Kalau misalnya ada penerimaan bunga selain kategori 1-4, itu masuknya PPh pasal 23. Selain itu, masuknya ke PPh final. Tarifnya beda-beda. Tergantung dulu dia bunganya dari tabungan, atau dari koperasi, atau dari reksadana gitu ya. Kemudian untuk hadiah, kalau misalnya hadiahnya langsung itu non pajak. Kemudian kalau misalnya hadiahnya itu berasal dari diundi gitu ya, undian, maka dia masuknya final. Tarifnya itu di sini 25%.
Kalau misalnya ada hadiah atas penghargaan, pekerjaan, kegiatan, perlombaan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, PPh pasal 21. Tarifnya yang tarif pasal 17 yang 0 sampai 60 juta, 60 juta sampai 250 juta gitu ya. Itu karena dia diterimanya oleh orang pribadi. Jadi PPh pasal 21 untuk pegawai atau orang pribadi. Kemudian penghargaan, hadiah atas penghargaan pekerjaan, tapi dia oleh WP Badan. Ini yang menjadi objek PPh pasal 23. Tarifnya berapa? Tarif untuk hadiah itu 15%. Kemudian untuk sewa. Sewa guna usaha dengan hak opsi atau kapitalis di sini itu tidak dikenakan pajak. Jadi operating list itu apa? Misalnya di sini sewa tanah dan bangunan itu dikenakannya tadi final 10%. Kalau ada sewa pesawat udara di sini PPh pasal 15. Kalau dia dalam negeri 1,8%, kalau luar negeri 2,4%. Sewa selain di atas teman-teman masuk ke dalam kategori PPh pasal 23. Dikenakannya 2%. Jadi selain sewa tanah dan bangunan, selain sewa pesawat udara, ini masuk ke dalam kategori objek pajak PPh pasal 23. Tarifnya 2%. Contoh perhitungan. Di sini pada bulan Oktober, PT tahun 2010, PT Andromeda Raya melakukan perjanjian kontrak sewa dengan PT Bima Sakti atas mesin penggiling dengan nilai kontrak 80 juta per tahun. Kemudian kita lihat dulu. Di sini ada kontrak sewa, teman-teman. Nih. Sewanya apa? Mesin penggiling. Tadi selain jasa dan sewa itu dikenakan 15%, berarti karena di sini sewa, maka dikenakan tarifnya berapa? 2%. 2% dikali berapa? Di sini nilai kontraknya, jumlah brutonya 80 juta. 2% dikali 80 juta berarti PPh pasal 23-nya adalah 1.600.000. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada CV pancaroba menggunakan jasa manajemen dari sebuah kantor konsultan manajemen. Di sini PPM mantap dengan nilai kontrak sebesar 55 juta per tahun. Berarti cara ngitungnya itu adalah 2%. Jasa manajemen itu semua jasa kan 2% dikali jumlah bruto kontrak. Berarti 2% dikali 55 juta, nilainya 1.100.000. Ini adalah PPh pasal 23 yang harus dipotong. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. PT Power Source merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja atau ya, perusahaan tersebut mendapat kontrak dari PT Prima untuk menyediakan tenaga kerja pemasaran sebanyak 10 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar 20 juta. Tenaga kerja tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Prima. Atas pembayaran yang dilakukan PT Prima kepada PT Power Source dipotong PPh pasal 23 oleh PT Prima. Karena dia menyediakan jasa atas tenaga kerja, maka dikenakan PPh pasal 23, tarifnya untuk jasa 2%. Berarti 2% dikali 20 juta. Yaitu PPh pasal 23-nya yang harus dibayar oleh PT Prima kepada PT Power Source sebesar 400.000. Contoh selanjutnya, PT Makmur Jaya merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk security. PT Makmur Jaya mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Dwi Tunggal. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Makmur Jaya. Dalam kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Makmur Jaya terdiri dari gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar 20 juta dan imbalan atas jasa penyediaan satpam. Di sini ada jasa penyediaan satpam sebesar 2 juta. Maka PPh pasal 23-nya dihitung
Yang pertama, kita lihat dulu rincian tagihan PT Makmur Jaya. Ada pembayaran gaji untuk 20 orang, karena 20 orang tersebut tetap menjadi karyawannya PT Makmur Jaya. Kemudian ada imbalan jasa karena sudah menyediakan 20 orang tersebut, yaitu sebesar 22 juta. Atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Dwi Tunggal kepada PT Makmur Jaya dipotong PPh pasal 23. Yang mana? Yang imbalan jasa aja. Berapa? 2% kan atas penyediaan jasa dikali 2 juta, yaitu 40.000. Berarti PPh pasal 23 yang harus disetorkan yaitu sebesar 40.000 oleh PT Dwi Tunggal, PT Makmur Jaya. Kemudian, dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas, misalnya nggak dirinciin gitu ya, tiba-tiba ditransfer 22 juta. Kalau misalnya nggak ada rinciannya, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar 22 juta. Sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Dwi Tunggal atas pembayaran kepada PT Makmur Jaya adalah sebesar 2% dikali 22 juta. Jadi kalau misalnya si PT di sini si PT Makmur Jaya itu kalau misalnya tidak mendapatkan bukti rinciannya atas 22 juta itu, maka dikali dari cara menghitung PPh pasal 23-nya dikali dari jumlah bruto yang dia terima. Kalau misalnya udah ketahuan peruntukannya seperti ini, maka kita bisa langsung mengalihkan dari imbalan jasanya. Tapi kalau misalnya nggak ketahuan berapa untuk gaji, berapa untuk imbalan jasanya, maka langsung dikaliin dari 22 juta. Contoh selanjutnya, di sini PT Megah sebagai pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Satu Sarana selaku perusahaan agen periklanan. Pihak kedua untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada perusahaan media atau pihak ketiga, di mana nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar 103 juta. Rincian tagihan PT Satu Sarana kepada PT Megah adalah pembelian material di sini 15 juta, ada jasa konsultan 5 juta, ada fee agen 3 juta, ada biaya pemasangan iklan 80 juta. Di sini pemotongan PPh pasal 23 oleh PT Megah atas pembayaran jasa konsultasi dan jasa keagenan kepada Satu Sarana adalah sebesar 2% dikali 5 juta di sini, yaitu 100.000 untuk jasa konsultasi dan juga 2% dikali 3 juta untuk fee agen, jasa agen di sini, yaitu 60.000. Nah, pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT Satu Sarana atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada perusahaan media adalah sebesar 2% dikali 80 juta, yaitu 1.600.000. Kalau misalnya nggak ada bukti pendukung atas rincian tadi, misalnya langsung 103 tapi nggak dirinciin berapa-berapanya, berarti langsung 103 juta dikali 2% gitu. Berarti dari keempat ini yang menjadi objek PPh pasal 23 yaitu semua jasa kan, jasa konsultan, jasa agen, dan juga jasa pemasangan iklan. Pembelian material bukan, dikenakannya apa? Pajak pertambahan nilai. Selanjutnya di sini ada untuk acara pembukaan cabang baru, PT Sumber Urip meminta CV mitra boga yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan yang terdiri dari makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering tersebut adalah 40 juta. Atas pembayaran yang dilakukan PT Sumber Urip kepada CV Mitra Bogor dipotong PPh pasal 23 oleh PT Sumber Urip, yaitu sebesar langsung jasa catering kan, 2% dikali 40.000, yaitu 800.000.
Dan mungkin itu aja pembahasan untuk pajak penghasilan PPh pasal 23. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan kita bahas kalau misalnya ketemu di kelas. Nanti akan ada latihan, teman-teman silahkan kerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menjadi menambah wawasan lagi dan menambah ilmu lagi terkait dengan pajak dan perpajakan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.